Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka acara diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman disiplin positif untuk tugas aksi nyata modul 1.4 tentang disiplin positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 10 Eka Lisa Herawati dan Ibu Nur Hasanah. Baiklah, untuk menghemat waktu, langsung saja saya bacakan susunan acara sebagai berikut. Acara pertama pembukaan, acara kedua sambutan kepala sekolah, acara ketiga presentasi calon guru penggerak oleh Eka Lisa Herawati, acara keempat presentasi calon guru penggerak oleh Ibu Nur Hasanah, kemudian acara 5 penutup. Kita mulai acara yang pertama, yaitu pembukaan. Untuk membuka acara pada hari ini, marilah sama-sama kita baca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Mudah-mudahan acara kita pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Acara kedua yaitu sambutan kepala sekolah. Untuk itu kepada Ibu waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu CGB calon guru penggerak, Ibu Eka Lisa Herawati dan Ibu Nur Hasanah. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru PTD SDN Tampang. Pertama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya pada hari ini kita bersama-sama bisa berkumpul dalam rangka aksi nyata yang berjudul menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman disiplin positif. Kedua kalinya selawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, kerabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu yang kami hormati, saya selaku pribadi sebagai kepala sekolah mendukung apa yang dilakukan oleh calon guru penggerak di sekolah ini. Karena apa? Karena walaupun ada sesuatu embel-embel, katanya kalau sudah masuk menjadi guru penggerak ada yang diincar, misalnya menjadi kepala sekolah atau pengawas atau yang lainnya. Nah, itu semua adalah demi untuk kemajuan sekolah. Nah, sekarang bagaimana dengan yang bukan guru penggerak? Nah, untuk yang bukan guru penggerak itu sama-sama bisa belajar melalui yang lain, yaitu mungkin melalui PMN dan lain sebagainya. Bahkan di sekolah kami sudah dibentuk yang namanya komunitas belajar PTD SDN Tampang. Nah, ini sebagai warga untuk bersama-sama memajukan para guru yang ada di sekolah ini. Tentu saja akan dibimbing dan ditalarkan oleh Bapak Ibu selaku guru penggerak. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama mendukung adanya kegiatan yang dilaksanakan oleh guru penggerak. Kalau melihat judulnya, yaitu disiplin positif, kami semua juga mungkin bingung apa itu disiplin positif. Nah, mungkin sedikit kami akan menjelaskan bahwa disiplin positif ini didorong dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah.
singkatnya. Bagaimana cara menerapkannya di sekolah kita? Nah, cara menerapkannya mungkin antara lain, ini contoh sedikit aja, membuat kesepakatan kelas. Jadi kita berharap bahwa anak-anak murid kita ini melakukan kegiatan yang belajar tetapi tidak dipaksakan, dengan kesadaran sendiri melakukan kegiatan pembelajaran yang positif. Kemudian selain itu mungkin ada kesepakatan kelas dengan Bapak dan Ibu Dewan Guru. Misalnya kalau sudah jam 8 waktunya berbaris, kemudian jam 10 waktunya istirahat, atau setelah masuk berdoa bersama dan sebagainya. Kemudian cara untuk menerapkan budaya disiplin positif ini di dalam kelas juga bisa, selain kesepakatan kelas, bisa juga kesepakatan kelas ini juga membantu guru untuk meringankan tugasnya, karena seolah-olah anak juga ikut bertanggung jawab untuk kemajuan sekolahnya. Nah, bagaimana cara menerapkan pada anak sendiri? Nah, buat aturan bersama, mungkin itu intinya. Tetapi untuk lebih jelasnya nanti Ibu CGP akan menjelaskan panjang lebar tentang disiplin positif. Dan mudah-mudahan kegiatan ini bisa berlanjut terus sehingga bisa menularkan pengalaman dari Ibu sebagai calon guru penggerak ini ke kawan-kawannya, sehingga tidak hanya kelas yang gurunya sebagai calon guru penggerak, tetapi juga semua kelas yang gurunya bukan calon guru penggerak, sehingga kita bisa berkolaborasi melalui kegiatan ini ataupun komunitas belajar yang lainnya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan selaku kepala sekolah. Salah hilaf mohon maaf, dan ulun akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah presentasi dari calon guru penggerak oleh Ibu Nur Hasanah SPDI dengan judul menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman disiplin positif. Kepada Ibu kami persilakan. Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah berkenan dalam kegiatan ini. Yang saya hormati Kepala Sekolah SDN Kampang beserta guru-guru, mohon izin dalam kesempatan kali ini saya ingin berbagi praktek baik, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman disiplin positif yang sudah saya pelajari pada modul 1.4 sebagai aksi nyata dan sebagai salah satu tugas untuk penyelesaian tugas saya pada modul 1.4. Mohon izin di sini saya tidak mengajari Bapak Ibu, tapi kita sama-sama belajar untuk menciptakan pendidikan yang lebih baik. Sebelumnya kita sudah mengenal filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, yaitu guru diibaratkan sebagai petani yang memiliki peranan penting untuk menyuburkan tanamannya. Seorang petani tentunya akan memastikan tanah tempat tumbuhnya tanaman merupakan tanah yang kondisinya cocok untuk ditanami. Dari uraian ini kita bisa mengibaratkan sekolah sebagai tanah dan tanaman adalah sebagai murid-murid kita.
Untuk itu kita sebagai guru harus mengusahakan sekolah sebagai tempat yang nyaman, aman, dan menyenangkan untuk tempat tumbuh kembangnya anak-anak kita, serta dapat menghindarkan murid dari hal-hal yang mengganggu pertumbuhan potensinya. Maka seorang guru memiliki tanggung jawab untuk menciptakan suasana sekolah yang demikian dengan menciptakan lingkungan yang positif, yang terdiri dari warga sekolah, kita semua tentunya yang saling mendukung, bekerja sama, saling menghargai, dan saling belajar, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan baik itulah akhirnya kita dapat menumbuhkan karakter anak didik kita dan terciptalah budaya positif di lingkungan kita. Pengertian budaya positif. Kita sedikit mengenal tentang budaya positif, ibu-ibu. Budaya positif, arti budaya merupakan bahasa yang berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi yang memiliki arti budi atau akal. Kemudian budaya positif adalah sebuah nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga. Untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita, tentunya kita sebagai seorang guru hendaklah mampu menjalankan perannya dalam menciptakan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan di sekolah. Karena budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir dan bertindak serta mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Karakter itulah yang akan kita timbulkan di sekolah. Kemudian di sini ada paradigma perubahan budaya positif, paparan dari Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Yang pertama, ilusi bahwa guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya untuk kita kontrol. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan-bujukan yang kita berikan. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan merasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk terhadap diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa mempunyai hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu. Adapun yang dilakukan akan diterima oleh murid tersebut. Kemudian, kita masuk pada disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan mendidik murid untuk melakukan kontrol diri dan mencapai kepercayaan diri sehingga mampu menciptakan murid yang merdeka dalam pembelajaran. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Sebelumnya mari coba kita tanyakan dengan diri kita masing-masing. Bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan?
pujian, penghargaan dari orang lain, atau untuk mendapatkan uang, bahkan untuk mendapat sebuah penghargaan. Disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah kita. Ketika mendengar kata disiplin, kira-kira apa yang terbayang di benak ibu? Biasanya perbuatan, tata tertib, peraturannya. Biasanya kalau mendengar kata disiplin, langsung itu yang terbayang di benak kita. Disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi kalau bisa ibu-ibu, untuk hukuman kita hindari ya, karena lebih baik tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Karena ada aturan, maka kita harus menaati. Sesuai dengan kata Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan. Kita dengan stres-stresnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Nah, sesuai dengan Ki Hajar Dewantara tadi, bahwa kemerdekaan dalam konteks disiplin kita saat ini adalah untuk menciptakan murid yang merdeka, utamanya adalah disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri, di mana disiplin itu berasal dari dirinya sendiri, tidak dari dorongan orang lain, tidak ingin mendapatkan hadiah, tidak ingin dihukum. Ya, tentunya yang kita harapkan adalah peserta didik mempunyai rasa disiplin yang terdapat di dalam dirinya sendiri. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Di sini menurut Dian Gosen, motivasi perilaku manusia, dia menyatakan ada 3 motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang ada pada mereka. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Motivasi ini bersifat eksternal atau berasal dari luar. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini berada satu tingkat daripada motivasi yang pertama tadi. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal atau berasal dari luar. Nah, yang kita harapkan adalah motivasi yang ketiga ini, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri
adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Karena motivasi berperilakunya bersifat internal, berasal dari dirinya sendiri, bukan berasal dari luar. Yang ketiga, keyakinan kelas. Untuk terbentuknya budaya positif, pertama-tama perlu diciptakan dan disepakati keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Tentunya terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau disebut dengan motivasi intrinsik. Keyakinan merupakan nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal. Orang akan lebih semangat atau tergerak untuk melaksanakan keyakinannya daripada hanya mengikuti aturan. Karena memang keyakinan ini dibuat secara bersama-sama, tidak satu pihak. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas selalu dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas harusnya dibuat tidak terlalu banyak sehingga mudah tidak dipahami oleh anak-anak. Keyakinan kelas hendaknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kita sesuai dengan lingkungan sekolah kita. Kemudian semua anggota kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui kegiatan curah pendapat. Semua anggota kelas bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas ini kita buat dengan anak didik kita, di mana mereka mencurahkan pendapat, keyakinan apa, peraturan apa yang ingin diterapkan di kelas. Di sini ada langkah-langkah pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk berpendapat. Jadi semua siswa berhak untuk memberikan pendapat tentang peraturan apa yang akan disepakati. Kemudian mencatat semua masukan yang ditulis di selembar kertas atau papan tulis sehingga semua siswa bisa melihatnya dengan baik. Yang ketiga, menyusun keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan kelas, yaitu mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Seperti tadi, jangan membuang sampah pada tempatnya, maka harus kita ubah menjadi kalimat positif, buanglah sampah pada tempatnya. Yang kelima, meninjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Yang keenam, setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua anggota kelas dapat meninjau ulang dan menyetujuinya dengan bisa ada tanda tangan kesepakatan antara guru dan siswa. Yang ketujuh, keyakinan kelas dapat ditempel di dinding kelas agar mudah diingat dan dilihat kembali. Setiap keyakinan hendaknya memiliki nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Di sini ada contohnya peraturan kelas. Sebelumnya jangan membuang sampah sembarangan. Lalu kita ubah menjadi kalimat positif dan itu menjadi keyakinan kelas, buanglah sampah pada tempatnya. Kita jelaskan kepada anak-anak kita bahwa keyakinan kelas yang kita buat memiliki nilai kebajikan. Yang pertama yaitu tanggung jawab, di mana semua siswa dan guru mempunyai tanggung jawab menjaga kebersihan. Ini ada contoh keyakinan kelas. Bertanggung jawab, mengerjakan tugas piket, bersikap jujur, bersikap tenang saat pelajaran berlangsung, bersikap sopan dan menghormati guru, saling tolong-menolong, hidup rukun dengan teman. Jadi semua keyakinan ini mempunyai nilai kebajikan yang harus kita kenalkan kepada anak-anak kita. Tentunya dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas, bila mana ada suatu pelanggaran yang terjadi, kita perlu meninjau atau memberikan penegakan peraturan atau keyakinan kelas. Seperti di sini ada beberapa tindakan yang dapat kita lakukan. Yang pertama, hukuman. Hukuman ini bersifat tidak
tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman ini hanya bersifat satu arah karena hanya guru yang memberikan. Kemudian murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Yang kedua, konsekuensi. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati dengan anak didik kita, sudah dibahas dan disetujui juga. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Jadi murid sudah bisa menerima. Pada konsekuensi ini, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor muridnya. Yang ketiga adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi ini yang alangkah baiknya kita terapkan di dalam lingkungan pendidikan kita. Kemudian di sini ada yang namanya dihukum oleh penghargaan. Sama halnya dengan hukuman, ternyata penghargaan juga menghukum seseorang. Berikut pengaruh buruk penghargaan terhadap anak menurut KON. Saat kita berulang kali menjadikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih melakukannya. Dia mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Secara ideal tindakan belajar itu adalah yang berasal dari dirinya masing-masing. Kemudian di sini pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi memang penghargaan ataupun hukuman itu memiliki pengaruh. Yang pertama, penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek, tapi tidak efektif apabila kita melakukannya dalam jangka panjang. Yang kedua, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam dirinya sendiri. Yang ketiga, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik apa yang sudah kita lakukan, karena kita mengharapkan sebuah penghargaan. Selanjutnya, penghargaan itu tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Kemudian, penghargaan bisa merusak hubungan. Ketika seseorang diberikan penghargaan, maka akan timbul rasa iri dari orang yang tidak menyukainya.
Jika guru sering memberikan penghargaan kepada siswanya, maka kemungkinan siswanya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Persaingan juga menimbulkan persaingan di dalam kelas dan berujung pada kecemasan. Bagi yang percaya bahwa mereka tidak akan mendapat kesempatan untuk mendapatkan penghargaan, maka mereka berhenti untuk mencoba. Penghargaan juga bisa mengurangi ketepatan. Anak-anak, contoh di sini, anak-anak diminta mengingat kata-kata tersebut, kemudian mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat. Kata-kata yang diingat tersebut setiap kali mungkin. Beberapa anak diberikan permen setiap mereka memberikan jawaban yang benar, dan sebagian yang lain hanya diberitahu saja bila jawaban mereka benar. Hasilnya, anak-anak yang mendapat permen jawabannya banyak tidak tepat dibandingkan anak-anak yang hanya diberitahu jawabannya saja. Karena anak-anak yang tidak beri penghargaan, ia hanya memandang permennya saja, tidak tahu apakah jawaban mereka benar atau salah. Kemudian penghargaan juga bisa menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapat penghargaan. Penghargaan dan menghukum adalah hal yang sama, karena keduanya berusaha mengendalikan perilaku seseorang. Pada dasarnya setiap orang tidak suka dikendalikan. Dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika penghargaan sangat diharapkan, tapi kita tidak mendapatkannya, maka akan merasa dihukum. Contohnya pada anak yang sering mempunyai yang sering ranking 1 dari kelas 1 sampai kelas 6, sewaktu-waktu waktu SMP dia tidak mendapatkan ranking, maka itu adalah dia merasa bersalah dengan dirinya sendiri dan itu adalah sebagai sebuah hukum. Oke, Bapak Ibu, sepertinya sudah mulai capek. Nah, di sini ada ice breaking sebentar. Silakan dijawab dengan cepat dan tepat. Awan warnanya? Isu warnanya? Putih. Kertas HPS warnanya? Oke, sapi minumnya? Sapi ada yang bilang? Susu. Sapi minumnya apa? Air ya, Bapak Ibu. Oke, ini ada sapi yang minumnya susu, luar biasa sekali. Susu sapi. Boleh lagi Bu. Ada satu lagi. Rambut warnanya? Alis warnanya? Aspal warnanya? Kelawar minumnya apa? Ada yang jawab iya. Ibu-ibu yang menjawab siap, berarti konsentrasinya masih bagus. Terima kasih ibu-ibu. Di sini kita lanjut kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap manusia itu memiliki kebutuhan. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Glaser menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah ada di dalam diri kita sendiri. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara positif. Ini yang kita harapkan Bapak Ibu, jangan sampai siswa kita memenuhi kebutuhannya dengan cara yang negatif. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Ini adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis. Contohnya adalah makanan, pakaian, istirahat, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua adalah kebutuhan akan kasih sayang dan merasa diterima. Kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini termasuk kebutuhan psikologis seperti rasa diterima, dipedulikan, berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dari suatu kelompok, dikasihi, mengasihi, disayangi, dan menyayangi. Kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk terhubung dengan orang lain, teman, keluarga, pasangan, rekan kerja, kelompok, dan bahkan dengan binatang peliharaan sendiri. Kebutuhan ini biasanya dapat dipenuhi melalui ketulusan dan kehangatan dengan hubungan keluarga, teman, kelompok, guru, konselor, kampus.
ketiga adalah kekuasaan dan penguasaan. Kebutuhan pengakuan atau kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan seseorang untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kebutuhan ini meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap dan meninggalkan pengaruh. Kebutuhan ini dapat dipenuhi melalui kegiatan-kegiatan seperti proyek, hobi, tugas sekolah yang menantang, kontekstual, relevan, belajar menjadi orang yang kuat, membuat pilihan positif dan bekerja. Yang keempat adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan untuk mandiri, otonom, memiliki pilihan, mengembangkan daya lenturnya, dan mampu mengendalikan arahnya sendiri. Kebutuhan ini terkait dengan kebebasan untuk memilih dan membuat pilihan. Kebutuhan bergerak, mencoba-coba, mengeksplorasi hal baru dan benar. Pemenuhan kebutuhan ini dapat dilakukan dengan menyediakan variasi serta senggang memberikan ruang untuk jati diri sendiri yang merdeka serta libre. Yang kelima adalah kesenangan, di mana setiap orang mempunyai kebutuhan untuk merasa senang. Macam-macam ya cara kita Bapak Ibu untuk mendapatkan kebutuhan ini. Bisa dengan humor, bermain, bersenang-senang, bergembira, antusiasme, dan tertawa. Gleiser menghubungkan kebutuhan ini dengan belajar. Menurutnya dengan bermain kita sekaligus mempelajari banyak keterampilan hidup. Yang penting biasanya kebutuhan ini juga dipenuhi dengan menyediakan tantangan, gurauan, dan pembelajaran yang bermakna. Jadi senantiasa di kelas kita dapat menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Kemudian kita di sini juga mengenal 5 posisi kontrol. Dian Boston dalam bukunya Restoration tahun 1998 mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat? Apakah memerdekakan dan memandirikan murid? Kemudian bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset dan berdasarkan teori kontrol Dr. William, dia berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru, bisa orang tua ataupun atasan. Yang pertama adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Seorang penghukum menggunakan nada suara yang tinggi, bahasa tubuh matanya melotot, kemudian dengan jari menunjuk atau menghardik. Biasanya posisi penghukum ini guru berkata patuhi aturan saya atau awas kamu. Kemudian bisa juga berkata kamu selalu saja salah. Nah, dari hasil kontrol penghukum ini memungkinkan murid menjadi marah dengan kita, mendendam, bahkan bersifat lebih agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan takut. Karena mereka merasa dendam dengan kita yang sudah menghukum mereka. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Di sini adalah guru biasanya berbicara dengan nada yang tenang, kemudian cenderung lemah lembut, namun kata-kata yang diutarakan cenderung membuat murid menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru memposisikan dirinya sebagai pembuat rasa bersalah, maka murid menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi tersebut di dalam dirinya. Contoh kata-kata guru dalam posisi ini seperti, ibu sangat kecewa dengan kamu. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya? Yang ketiga adalah posisi sebagai teman. Inilah
yang diharapkan murid kepada guru, namun sebenarnya posisi ini bukanlah yang baik untuk kita terapkan. Dalam posisi teman, guru akan berbicara dengan nada rendah, akrab, cenderung bersenda gurau dengan murid untuk menjaga agar suasana tetap santai. Murid juga tentunya akan merasa tenang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses dan berhasil, namun karena ini adalah dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid pada orang tertentu, sehingga bisa jadi dari kesempatan murid hanya berlaku baik pada orang-orang tertentu saja. Murid juga tidak bisa mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri. Contoh kata-kata guru yang memposisikan kontrol teman adalah ayo bantu demi ibu ya, ayo ingat tidak semua bantuan ibu serahkan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila guru tidak dapat membantu, maka siswa akan merasa kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu adalah teman saya. Murid menjadi tidak mau lagi berusaha, siswa hanya mau bertindak untuk guru tertentu, tidak untuk guru lain, dan siswa akan tergantung pada guru tersebut. Yang keempat adalah pemantau. Posisi pemantau ini adalah mengandalkan data atau perhitungan untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan atau konsekuensi. Seorang pemantau akan bersuara data, tidak emosional, tidak bersenda gurau ataupun menggunakan suara tinggi. Posisi pemantau akan menciptakan identitas diri positif atau berhasil. Namun, guru harus selalu memantau akan sanksi yang sudah diberikan. Dampaknya, murid akan senantiasa menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Hal ini juga membuat murid yang tidak sepenuhnya mandiri. Pertanyaan yang bisa diajukan sebagai posisi pemantau biasanya adalah peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Biasanya guru akan berkata seperti itu. Posisi yang kelima adalah manajer, di mana di dalam pendidikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, posisi inilah yang paling ideal untuk diterapkan guru dalam sebuah lembaga pendidikan. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk memimpin murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Di mana kita dapat mendidik murid-murid kita seperti itu. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid bisa berefleksi atas tindakannya. Guru dengan tulus akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna sehingga murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari solusi untuk menyelesaikan. Suara pada kontrol manajer ini netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah, dan tidak bernada tinggi. Akan tercipta identitas berhasil atau positif. Yang terpenting adalah kolaborasi dengan siswa. Nah, ini adalah kata-kata sebagai posisi kontrol manajer yang biasanya akan bertanya, apa yang kita yakini, bisa tentang keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah yang dibuat. Apa yang kamu yakini? Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaikinya, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencanamu untuk memperbaikinya? Seorang manajer tidak untuk mengatur perilaku siswanya, tetapi untuk membimbing murid agar dapat mengatur dirinya. Tujuan dari 5 posisi kontrol tadi adalah untuk guru terhadap murid adalah mencapai posisi manajer, di mana pada posisi ini siswa dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, aman, dan juga nyaman. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol, di mana dapat kita lihat motivasinya apa, identitasnya ada gagal, ada berhasil atau sukses. Ya, di sini ada penghukum. Biasanya guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Pembuat orang merasa bersalah biasanya guru berbuat berceramah dan menyalahkan, seharusnya ibu kecewa, yang sebagai teman. Ini adalah hasilnya. Jika guru sebagai penghukum, hasilnya adalah anak menjadi memberontak, menyalahkan orang lain, bahkan bisa berbohong.
mengatakan seharusnya ibu kecewa, maka hasil anak didiknya adalah menyembunyikan. Dia akan menyangkal, bahkan bisa berbohong. Yang ketiga, jika guru memposisikan sebagai teman, membuatkan alasan membantu muridnya untuk menyelesaikan masalah, maka hasil yang terjadi pada murid adalah rasa ketergantungan. Selanjutnya adalah sebagai pemantau, di mana guru menghitung atau mengukur konsekuensi yang sudah ada, maka hasilnya adalah murid akan menyesuaikan diri dengan sesuatu itu. Yang kelima adalah manajer. Biasanya guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan, maka yang dihasilkan adalah kita akan menguatkan murid kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Selanjutnya adalah segitiga restitusi. Restitusi sebagai sebuah cara menanamkan disiplin positif pada siswa. Menurut dosen, restitusi merupakan proses menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi dapat membantu siswa menjadi lebih mempunyai tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya ketika berbuat kesalahan. Restitusi untuk mengorbankan si pembuat salah. Nah, di sini ada ciri-ciri restitusi. Yang pertama, tentunya restitusi ini bukan menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan itu sendiri. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang terbaik. Ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi menguatkan. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan siswa yang berbuat salah pada kelompok. Segitiga restitusi dibagi menjadi 3 sisi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi ini merupakan bagian dari segitiga yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Contoh kalimat yang dapat digunakan kepada anak yaitu, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna, kita bisa menyelesaikannya. Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ketika anak fokus pada kesalahan, maka akan sulit untuk melakukan restitusi. Hal ini karena rasa bersalah menguras energi, merasa bersalah berarti identitas gagal, rasa bersalah membuat kita terperangkap pada masa lalu yang sudah tidak bisa diubah lagi. Jadi alangkah baiknya ketika kita menemui anak kita yang membuat salah, kita stabilkan dulu identitasnya. Kita buat dia merasa nyaman dengan kita untuk melakukan diskusi, mencari solusi. Yang kedua adalah sisi validasi tindakan yang salah. Restitusi tidak menyarankan guru berbicara kepada siswa bahwa melanggar peraturan adalah sikap yang baik, tetapi dalam restitusi harus memahami alasannya dan memahami bahwa setiap orang pasti melakukan hal yang terbaik pada waktu tertentu. Untuk itu perlu dilakukan validasi terhadap kebutuhan dari siswa dengan menggunakan contoh kalimat. Padahal kamu bisa melakukan lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap baru. Jadi di posisi ini kita memvalidasi dulu sikap apa yang telah dilakukan oleh murid kita. Yang ketiga adalah sisi menanyakan keyakinan. Pada tahap terakhir ini akan tampak bahwa murid akan termotivasi secara intrinsik berasal dari dirinya sendiri. Saat perilaku telah divalidasi dan identitas soksis telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Berikut ada pertanyaan yang bisa kita ajukan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Kemudian
kamu mau jadi orang seperti apa. Jangan lupa setelah kita memanggil anak kita tanyakan keyakinannya, dia seperti apa. Namun ada hal-hal yang perlu diperhatikan agar segitiga restitusi ini bisa berjalan dengan baik. Yang pertama, perilaku yang salah harus kita kaitkan dengan nilai-nilai yang telah diyakini bersama. Jadi anak tahu nilai kebajikan yang telah diyakini bersama itu apa. Yang kedua, kesediaan orang yang bersalah untuk memperbaiki kesalahannya dan berubah menjadi lebih baik. Yang ketiga, pemecahan masalah harus relevan dengan masalah yang ada. Yang keempat, perlu adanya usaha perbaikan dari pihak yang bersalah. Yang kelima, perlu didedikasikan waktu dari pihak yang bersalah kapan akan mulai melakukan perbaikan akan kesalahannya. Segitiga institusi ini tidak perlu dijalankan secara berurutan. Jadi boleh ada Bapak Ibu bolak-balik. Jika memang kesalahannya ringan, guru langsung saja melakukan tahapan menanyakan keyakinan. Dengan menerapkan segitiga institusi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid-murid kita menjadi lebih kuat secara pribadi, membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, sehingga murid menjadi semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Oke, alhamdulillah itu tadi sedikit berbagi praktek baik dari saya. Setelah mendapatkan atau kita sama-sama belajar tentang materi tadi, saya minta ibu-ibu satu atau dua orang untuk merefleksi atau mengingat-ingat kembali hal-hal yang sudah dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan diberikan. Jadi di sini saya hanya menanggapi masalah posisi kontrol guru tadi ya. Jadi mungkin ini sebagai kekurangan kita, sebagai sikap kita di kelas. Jadi satu orang guru, satu jam pelajaran di satu kelas, mungkin kita bisa menampilkan 5 posisi itu sekaligus. Karena murid kita tadi berbeda. Mungkin yang tidak bisa ditegur, keluar kita hukuman. Mungkin yang bisa diajak bicara baik-baik kita sebagai teman. Mungkin yang pintar bisa kita sebagai manajer saja. Kemudian yang selanjutnya lagi mungkin kita sebagai apa satunya tadi? Iya, menimbulkan rasa bersalah. Jadi dalam satu jam pelajaran itu hebatnya kita bisa menampilkan 5 itu semua. Nah mungkin memang itu kekurangan kita. Nah dengan belajar seperti ini, maka kita tahu oh itu tidak baik. Jadi selanjutnya kita akan berusaha untuk menghilangkan yang kira-kira itu kurang cocok atau kurang baik untuk pelajaran selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Bu, bagus sekali ya. Karena di kelas itu kita menghadapi berbagai karakter murid yang berbeda, sehingga penanganan yang kita berikan juga berbeda. Jadi kadang kita refleks saja memberikan hukuman, membuat dia merasa bersalah. Itu hal yang memang juga saya lakukan Bu. Jadi setelah ini sama-sama kita untuk selalu menerapkan posisi kontrol manajer agar anak dapat lebih bertanggung jawab. Mungkin ada lagi Ibu yang ingin memberikan refleksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh guru di TGV kepada kita sedikit untuk menambahkan yang disampaikan teman tadi, yaitu mengenai posisi kontrol tadi. Memang benar kata Ibu Yuliani SPG, kita dalam 1 jam pelajaran bisa mencakup dalam 5 hal. Yang pertama hukuman, kedua membuat rasa bersalah,
ketiga teman, keempat pemantau yang intim. Disitulah guru itu hebatnya, memang benar. Namun kita tidak menyadari semua yang kita lakukan itu ada yang kurang pas atau yang kurang sesuai. Kalau kita lihat di sini, kita sebagai seorang guru atau seorang pendidik telah kita simpulkan dari hal-hal yang 5 tadi, hukuman, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kita lihat di sini yang terbaik mungkin di situ adalah sebagai manajer. Karena sebagai manajer, sebagai seorang guru yang akan membimbing siswa kita, anak-anak didik kita ke hal-hal yang lebih positif, ke hal-hal yang lebih baik. Mungkin akan menanamkan kebaikan anak didik kita. Karena tadi sudah disampaikan oleh Ibu Hasanah SPD sebagai guru TGV, kita sebagai seorang guru ada sebagai seorang bapak petani. Bapak petani yang akan memelihara tanaman tadi. Seperti menanam padi, jagung dan kacang, dan katanya tidak bisa merubah, namun hanya bisa memupuk dan memberikan hal-hal yang lebih baik pada diri kita. Jadi itulah yang mungkin kita harapkan bersama. Mudah-mudahan dengan adanya yang disampaikan oleh Ibu TGP ini, kita bertambah ilmu dan pengalaman, mudah-mudahan bisa menerapkan dalam diri kita masing-masing di kelas kita atau sekolah kita pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas referensinya. Mudah-mudahan kita kedepannya menjadi guru yang lebih baik untuk murid-murid kita. Sampai di sini dulu pemaparan yang aku berikan, semoga bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita amalkan. Salah hilaf saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Nur Hasanah sebagai hari ini narasumber atau memaparkan memaparkan aksi nyatanya. Semoga apa yang kita dapat, apa yang kita dengar, insya Allah akan kita terapkan dalam di lingkungan sekolah kita, dalam mendidik anak kita. Semoga kita menjadi guru yang lebih baik dari yang sebelumnya. Nah, demikianlah acara kita dengan diakhiri dengan mengucapkan alhamdulillah, maka acara kita tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita harus